Selamat malam, jumpa lagi bersama kami ngobrol bareng Taufik di Ekano Kopi, Medan Johor. Kali ini kita ngobrol tentang banjir di Sumatera Utara yang meliputi kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan kota Tebing Tinggi. Banjir melanda 4 daerah ini yang membuat ribuan lebih rumah terendam banjir dan ratusan hektar yang terendam. Di mana tempat tinggal masyarakat juga sekarang ini ada yang di tenda-tenda. Nah, bencana ini berulang setiap tahun, di mana penyebabnya karena meluapnya air sungai, mulai dari Sungai Padang, Sungai Deli, Sungai Babura, dan Sungai Belawan. Nah, akibatnya ini banyak masyarakat yang terpapar banjir dan banyak yang mengungsi ke rumah-rumah saudara, di tenda-tenda, dan bahkan di rumah-rumah ibadah. Berkaitan dengan ini, Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi, telah memanggil 4 kepala daerah ini baru-baru ini di rumah dinas dan melibatkan Kementerian PUPR. Hal ini yang datang adalah Dirjen Sumber Daya Air, itu Bapak Jarod Widyoko. Itu tanggal 26 November 2021 yang lalu. Untuk itu kami mengundang narasumber kami adalah Bapak Abdul Rauf yang juga merupakan ahli konservasi dan guru besar Fakultas Pertanian USU serta Wakil Ketua DAS Sumatera Utara. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping itu juga kami mengundang Bapak Azmi Yulistorus, SHMAP, yang merupakan salah satu anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Komisi D dari fraksi Gerindra. Assalamualaikum, Pak Azmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini lebih dikenal dengan AYS. AYS itu merupakan singkatan dari nama beliau, Daerah Pemilihan Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi. Ini menariknya adalah di daerah pemilihan Pak Azmi Yulistorus juga terkena dampak dari banjir tersebut. Dan akhirnya ini kita melihat bahwa kondisi banjir itu beda dengan yang lalu, malah bertambah daerah kecamatan yang dilanda banjir ini. Nah, ini kita minta dulu pendapat daripada profesor kita tentang hal ini yang terjadi setiap tahun. Ya. Ini bagaimana nih pendapatnya, Pak? Baik, terima kasih Pak Taufik dan selamat malam Pak AJS. Selamat malam, Prof. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya. Baik, menanggapi pertanyaan ini, mungkin saya akan beri sedikit landasan hidrologisnya gitu. Bahwa banjir itu kan ada dua jenis ya. Ada banjir periodik, atau banjir karena kerusakan lingkungan. Gitu Pak Topik. Banjir periodik ini memang dia merupakan banjir karakteristik dari sungai. Setiap sungai itu punya karakteristik terjadi banjir, bisa banjir 5 tahunan, maka itu kan kita pernah dengar. Ada banjir 5 tahunan, 25 tahunan, 100 tahunan bahkan yang terjadi di satu aliran sungai. Ini banjir periodik sudah karakter dari sungai. Kenapa? Karena sungai itu pada periode tertentu kan dia jalurnya itu menjadi kotor, ada sedimentasi, terhalang pohon-pohon. Pada masa tertentu terjadilah banjir, dan ini banjir itu membersihkan kembali jalur lintasan airnya itu. Berarti ada yang menghambat lah. Kan ada menghambat dalam periode waktu tertentu, terjadilah tumpukan air di hulu. Kemudian banjir, begitu banjir akan kembali sungai itu kembali ke posisi semula. Jadi kalaupun ada usaha kita memindah-mindahkan sungai, teringat nggak dulu banjir bandang di Bahorok tahun 2003 itu? Yang gedung-gedung besar pun hotel-hotel di Bukit Lawang itu hancur. Karena sungai sekarang kembali ke bentuknya semula. Ke bentuknya semula. Itulah normalnya sungai Bahorok itu. Kembali dari ke bentuk semula, itu banjir periodik kalau menurut saya. Itu kan kayu-kayu banyak itu. Kayu-kayu, itu tadilah kayu-kayu di atas yang menghalangi air selama ini. Begitu terjadi musim hujan yang panjang, tidak sanggup lagi, disorongnya lah ini kayu-kayu tadi, balok-balok yang sudah terlanjur jatuh,
Jadi pohon-pohon yang selama ini tumbuh pun di pinggir sungai itu habis dihajarnya. Iya. Termasuk sawit, bambu semua gitu kan. Iya. Termasuk gedung tadi. Betul. Itu banjir periodik Iya. 5 tahunan, 25 tahunan atau apa. Iya. Nah, banjir yang di Pak Topik sinyalir tadi dengan kalau hujan banjir, sedikit-sedikit banjir, Iya. setiap tahun terjadi banjir, Iya. berarti ada kerusakan Di hulu. di hulu atau Iya. di mana gitu. Iya, iya. Atau ada ada sudah barang tentu itu ada tindakan kita yang memutus siklus hidrologi, siklus air itu Iya, kan. iya. Jadi air itu kan kalau jatuh dari langit, Iya. hujan, Iya. mestinya kan dia masuk dulu ke dalam tanah. Terjadi peresapan. Iya, iya. Dalam bahasa ilmiahnya infiltrasi. Infiltrasi. Di dalamnya ada perkolasi, air bergerak. Ini kan udah tertutup, habis ini. Iya. Habis oleh perumahan, habis oleh termasuk perkebunan dan lain sebagainya yang tidak melakukan tindakan infiltrasi. Iya. Sehingga terjadilah air itu jatuh langsung dia mengalir ke sungai atau ke parit. Paritnya segitu-segitu juga, Iya. bahkan makin kecil. Iya. Dibantu pula dengan sampah ya kan, Pak AJS kan. Iya. Sungainya diperkecil, Iya. dibangun orang, sedimentasi makin besar. Itu lah banjir jenis kedua yang hari ini terjadi di mana-mana. Jadi kalau sudah terjadi banjir, setiap hujan banjir berarti ada kerusakan. Iya, ada Ada kerusakan. Ada paling tidak kita sudah memperkosa dalam bahasa ini ya. Iya. Dalam bahasa kita sudah merusak tata air itu tadi. Iya. Merusak tata air itu. Jadi gini, Prof. Sungai-sungai Pak Azmi di Sumatera Utara ini Iya. punya kewenangan bermacam-macam ini. Ada kewenangan BWSS Iya. wilayah 2, Iya. ada kewenangan PSDA, Iya. Dinas PSDA. Heeh. Nah, ini bagaimana nih Pak Azmi? Karena kalau kita melihat macam Sungai Ular, Sungai Padang, Iya, iya, iya. itu kan kewenangannya bukan kewenangan Sungai Deli juga ya. Itu bukan kewenangan provinsi. Sementara itu kewenangan pusat. Nah, bagaimana ini Pak Azmi tentang kebijakan yang diambil melalui legislatif ini? Baik, terima kasih Pak Taufik atas apa yang disampaikan tadi dan juga oleh Pak Prof. Sebenarnya saya berasal dari daerah pemilihan 4 ya Prof. Iya, iya. Sumut 4, Sedang Bedage dan Kota Tebing Tinggi. Ini yang terjadi di Tebing Tinggi dan Sedang Bedage ini banjir tahunan. Iya. Ini terjadi di akhir tahun. Inilah dia. Iya, karena musim hujan. Ini yang terjadi sekarang. Macam ulang tahun ya. Ya. Tapi tebing dan sergi ini adalah buangan dari hulu. Iya. Jadi Prof bilang kan itu air dari hulu ke hilir kan. Iya, betul. Sementara tebing itu hilirnya sebelum ke laut. Betul. Iya, iya. Kita dari Komisi D yang berkaitan dengan mitra kerja kita yaitu PSDA ya. Kita juga meninjau dari hulunya. Iya. Hulunya itu di mana? Kabupaten Simalungun. Malungun, iya. Iya. Simalungun 2 bulan terakhir ini begitu derasnya arus air hujan, begitu lebatnya hujan, di sana juga selalu terjadi longsor. Iya, betul. Ya, kita cek di sana, kita telusuri, itu ada perkebunan. Iya. Ada salah satu perkebunan yang tadinya kebun teh dikelola menjadi sawit, sehingga penampungan alih fungsi dia. Dari situlah kita telusuri perkampungan itu sudah bablas semuanya. Iya. Banyak terjadi erosi. Kemudian juga sungai yang ada di tebing tinggi ini adalah Sungai Padang dan Sungai Bahilang. Iya. Iya, iya. Ya, alir dari hulu itu memasuki Sungai Bahilang dan Sungai Padang. Sungai Padang ini tadi Bapak Prof sampaikan terjadinya pendangkalan, Iya. Ya, sedimentasi. Iya. Sehingga inilah tidak tertampungnya curah air yang turun dari hulu Iya. ke hilir. Inilah yang terjadi sekarang ini. 1 bulan terakhir ini saja sudah 3 kali tebing Iya. tinggi itu terendam. Iya. Rendam ya. Ya, kita juga berharap kepada BWS
kooperatif dalam hal ini. Lakukanlah tindakan. Kita kemarin mengundang pihak BWS, walaupun tidak mitra kerja, tapi mitra kerja vertikal, Iya. tidak sejajar, kan gitu kan. Tapi di saat itu beliau tidak hadir, kita undang. Jadi yang menjadi tanggung jawab yang terjadi di tebing tinggi ini, Sungai Bahilang dan Sungai Padang ini menjadi tanggung jawab BWS Pusat. BWS Pusat ya. Tapi kan Pak Gubernur kemarin Pak Azmi Ya, sudah mengundang itu Dirjen SDA ya. Pak Joko ya, Pak Wiyoko. Nah, apakah realisasi yang disampaikan oleh pihak Dirjen SDA ini, Kementerian PUPR, sejauh mana sudah dilakukan itu? Kalau saya memandang, ini hanya kunjungan seremoni saja, Pak. Ya, kalau saya memandang, tahun lalu juga turun, tapi tidak ada actionnya di lapangan kita lihat. Tahun ini juga diperkirakan kan sekarang ada Perda nomor 1 tahun 2014 ya tentang daerah aliran sungai. Iya, dengan pengelolaan das. Di situ kan ada undang-undangnya, tidak boleh berdomisili sekitar di bantaran sungai sekitar 15 meter kiri kanan. Tapi tahun ini katanya sudah dianggarkan, tapi juga tidak ada actionnya. Iya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23, saya sampaikan juga tahun 2014, yang menjadi tanggung jawab provinsi itu ada 6 sungai. Ada 6 sungai, Iya. ya. Yang pertama itu Sungai Wampu Belitung, itu meliputi Karo, Langkat, dan Binjai. Kemudian yang kedua ada wilayah Sungai Bahbolon, itu Bahbolon, Simalungun, Pematang, Siantar, Asahan juga ya maksud ya. Batubara, dan sebagian Asahan. Ya, sebagian Asahan. Ya. Kemudian yang tiga Sungai Barumun, Kualu, Kuala. Oh, Labuan Batu. itu daerah Labuan Batu, Labura, Palas, dan Paluta. Kemudian yang keempat ada Sungai Sibundong, Batang Toru, Sibolga, Tapteng, dan Humbahas. Yang kelima wilayah Sungai Batang Angkola, Batang Gadis, itu Madinah. Madinah, ya. Padang Sedimpuan, daerah Tapsel lah. Ya. Kemudian yang keenam ada wilayah Sungai Nias, itu Nias, Kepulauan ya. Pulau Nias. Nah, Di luar itu kewenangannya BWS. kewenangan pusat. Kewenangan pusat itu juga ada 3 kriteria. Iya. Yang pertama BWSS 2. Ya. Ya, BWSS 2 itu mencakup wilayah sungai belahan ular Padang. Belawan ular Padang. Luar Padang. Termasuk Medan, Deli Serdang, Sergi, Tebing. Tebing, ya. Itu yang saya sampaikan tadi di awal kan. Ya. Kemudian wilayah sungai Toba Asahan. Ya. Dan Toba itu. Asahan, Tanjung Balai, Samosir lah, daerah Toba itu. Toba. Yang ketiga wilayah sungai Natal, Batahan, Madinah juga. Madinah, ya. Di Madinah itu juga kita sudah meninjau ke lapangan yang lalu. Itu kan sungai itu ada 2 ya. Tadi menjadi tanggung jawab provinsi, Batang Gadis ya. Batang Gadisnya, Gadis dan Batang Natal. Batang Natalnya. Ya, ya. Kemudian BWS 1. BWS 1 itu wilayah sungai Alas Singkil. Itu daerah gunung, Gunung Iya. ya. Dairi dan Pakpak Barat. Iya. Oh, itu masuk BWS wilayah 1. Aceh punya lah ya, berarti daerah Aceh Aceh. punya. Ya? Lintas provinsi itu. Lintas provinsi. Kemudian yang ketiga BWS S3. Itu Serokan, daerah Riau. Rekan Riau ya. Tapi sebagiannya ada Sumatera Utara Ya, juga di itu. ujungnya ya. Ya, Di ujungnya. Paluta atau Palas. Iya. Jadi Terkait dengan BWSS 2 tadi, Serge dan Tebing itu, kita juga melihat selama saya menjabat sebagai anggota Dewan, ini tahun ketiga memasuki tahun ketiga, ini setiap tahun banjir nih, Prof. Iya, ya. Pak Taufik. ya. Tapi belum ada tindakan yang katanya mau dibangun ini, dibangun bendungan, tapi nol hasilnya. Ya. Malah ada tindakan dari provinsi. Ya. Itu dibuatlah jalur irigasi, tapi batas kewenangan provinsi. Iya, kalau lewat batas kewenangannya bisa bahaya. Iya, ya. 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 Nah, bagaimana nih, Prof? Ini kan terjadi beberapa kewenangan. Iya. Ada kewenangan pusat, ada kewenangan daerah. Iya. Nah, dari pandangan Prof dengan kewenangan-kewenangannya, apakah ada kendala dalam pengelolaan das ini? Ya, sudah barang tentu karena kan aspek kebijakan itu kan ya ditentukan realisasi dari kebijakan kan ditentukan oleh kewenangan-kewenangan tadi. Iya. Makanya saya mohon maafin lah ketika memang kita
berbicara berdasarkan tusi atau tupoksi dan lain sebagainya, karena kewenangan-kewenangan inilah salah satu, Pak, ini maaf nih, biang kerok tidak terselesaikannya apa yang disampaikan Pak anggota Dewan tadi. Iya, di situ. Jadi saling macam itu urusanku, urusanmu. Betul. Kan gitu ya. Jangan sampai ke situ. Iya. Ini kan sekarang yang ngurusi sungai itu kan di kelembagaan pun ada 2 paling tidak. Ya. Ada di kehutanan namanya pengelolaan DAS. BPDAS. BPDAS. Pengelolaan DAS. Ya. Di Kementerian PUPR ada BBWS atau BWS. Iya. Ya kan? Iya. Nah, di provinsi nanti ada Dinas, OPD. Dinas. OPD. Tapi sekarang OPD. Prof, informasinya baru semalam dilantik Pak Gubernur pembentukan TPK PSDA. Ya, TK itu PSDA udah lama juga itu TK PSDA. Tapi semalam baru dilantik Ya, lagi di yang periode barusan- berikutnya. periode Periode berikutnya. yang akan datang ini. Nah, TK PSDA itu kan banyak orang di situ. Banyak ya, Bang? orang, banyak kelembagaan, dan itu pun hanya sekedar, ya mohon maaf, ya sama aja dengan forum DAS. Iya, benar. Ya kan? Saya kemarin jadi narasumber di Prapat itu, TK PSDA mengadakan ini, kemudian kita diminta pendapat bagaimana sih persoalan banjir dari sisi pengelolaan DAS, Ya. kan gitu Pak. Ya. Jadi karena itu tadi, kembali ke pertanyaan tadi, saya ketika misalnya antara BPDAS dan BWS itu awalnya dulu terjadi juga ini ketidakharmonisan kebijakan. Iya. Padahal sama-sama yang diurus adalah masalah air, masalah banjir, masalah sungai dan lain sebagainya. Makanya kemudian sekarang kan di tingkat pusat dan seterusnya sudah mulai cair ini. Sudah cair. Intinya begini, bahwa banjir itu kan kita tidak bisa lihat dari sungainya saja. Ya, dari atas juga ya. Jadi kan sungai, kalau kita lihat DAS itu kan sebenarnya ini sungai. Iya. Dari mana sih air sungai ini ada? Ya. Karena dikontribusi dari semua wilayah yang ada di kanan kiri sampai batas topografi, kan gitu. Maka ada daerah aliran sungai itu ya. Makanya namanya daerah aliran sungai. Jadi Iya. daerah aliran sungai itu bukan sungai beserta bantaran yang 20-30 meter. Bukan, ya. Tapi dia jauh sampai ke puncak gunung di sana dan puncak gunung di sana. Iya, iya. Air yang jatuh di situ kan akan semuanya mengkontribusi gini ke sungai ini. Seberapapun lamanya misalnya, kan tetap itu air mengalir kemana. Iya. Jadi yang menyebabkan air ini sungai itu meluap karena itu tadi, air yang jatuh di semua wilayah DAS yang dibatasi batas topografi tadi, puncak-puncak gunung itu, nggak ada lagi kesempatan air masuk ke dalam tanah, Pak. Bablas itu airnya, bablas. Air yang jatuh sebagian besar langsung masuk ke sungai, langsung masuk ke parit, langsung masuk ke sungai. Berarti konservasi yang selama ini dilakukan itu bagaimana itu, Pak? Ya itu tadi, mestinya tadi kan dari singgung, misalnya sawit, kan dituding sebagai biang kerok terjadinya banjir. Iya, iya. Karena lahan udah dibuka untuk sawit. Ya, sawit ya. Ya, sawit, kalau konservasi yang dilakukan selama ini kan di perkebunan itu hanya untuk mengamankan bagaimana sawitnya subur, Iya. tapi tidak berpikir bagaimana air yang jatuh di kebun sawit itu Ya, tidak tergenang ya. tidak, Iya. bukan, air yang masuk ke kebun sawit itu bagaimana dia supaya juga masuk ke dalam tanah. Contoh sederhana aja, Pak. Ya. Ini saya sudah tulis di dalam buku ini ya. buku petunjuk ini. Ya. Pak, nanti yaitu saya bisa dia Pak. Sederhana ini. Iya. Di dalamnya ada saya tulis misalnya di sawit itu kan ada piringan. Iya. Iya. Ya, Iya. betul kan? Iya. Setiap pohon sawit punya piringan. Betul. Coba kalau piringnya itu dibuat dalam bentuk kayak piring. Sudah. Kuari namanya. Kuari. Kuari. Ya. Piringan itu Iya. ya kan? Dia didesain sedemikian rupa supaya bisa nampung air ketika hujan. Apa nggak pengaruh gitu pada akar sawit itu? Oh enggak. Enggak. Sawit kan dituding juga rakus air. Iya. Iya. Jadi dia membuat cadangan air, ya kan? Iya. Enggak, Pak. Sawit itu sebulan pun dia terendam, slow aja dia. Oh, slow aja dia. Enggak masalah itu ya. Jadi apalagi kalau di kebun sawit yang apa kan dia langsung begitu ada air yang tertampung di situ, dia kan langsung masuk ke dalam tanah. Terserap. Berarti itu harus didesain dari awal tanaman ya. Bukan dari awal pun nggak apa-apa, dari sekarang lah. Misalnya jadi jangan piringan itu seperti piring telungkup begini, maunya piring yang begini, terbuka, Iya, iya. supaya dia bisa menampung air ketika hujan. Jadi kalau satu pohon sawit dengan piringannya itu bisa menampung air misalnya 20 liter aja, Iya.
per sekali kejadian hujan, kali 188 udah tahu kan, 1 hektar 135 pohon 135, paling sedikit, iya, udah iya. berapa liter? Iya. Ah gitu. Kemudian Pak anggota dewan punya sawit 1.000 hektar misalnya. Iya, misalnya, iya. maaf ya kan. Tapi Prof, ini saya potong sedikit. Udah berapa itu kan Apa bisa? yang Prof sampaikan itu semacam untuk penampungan air kuari lah kita katakan. Iya. Ini juga tidak efektif. Kenapa? Kalau curah hujannya berkepanjangan. Iya. Kemarin kita tinjau yang di Simalungun ya. Betul. Sampai pihak PTP 4 membuat kajian dari USU. Hasil kajian juga seperti itu. Tapi tidak juga bermanfaat. Masyarakat tidak menerima. Iya. Ya. Tetap kalau terjadi ini limpahan curah hujan yang sangat tinggi, Iya. tetap melempah. Betul. Sementara di bawah rawan. Iya. Sehingga maksudnya di rawan itu ke pemukiman penduduk. Betul. gitu. Iya. Jadi kurang juga bermanfaat. Makanya begini, yang saya maksud itu Mungkin kan ada pengurangan ya. betul Pak. ya. Kan Serangan kita kan itu dalam berkurang. mitigasi. Iya. Itu kan dari sisi satu aspek Iya. perkebunan. Iya. Nah, yang lain bagaimana? Masyarakat juga mestinya harus ikut memanen Karena air. Tahun lalu aku ada baca itu, Prof. Kata profesor buat sumur. Ada sumur Resapan, iya. resapan, misalnya kan, Nah, itu ada bagaimana tuh, biopori. Ya itu kan begini Pak. Jadi konsep sumur resapan ini kan artinya kita kan memanen air. Iya. Jadi kalau setiap rumah itu air yang jatuh ke atap rumahnya saja bisa dimasukkannya ke dalam tanah. Itu udah berapa itu? Jadi kalau dalam satu perkotaan begitu banyak rumah yang membangun ini tadi, dibangun itu dialirkan semua air yang jatuh ke atap dia itu masuk ke dalam tanah itu kan dengan membuat sumur-sumur resapan. Sekarang pun ada kawan itu membuat tandon air di bawah Pak. Tandon air. Jadi sebelum dibangun dia buat tandon air di bawah bangunan itu. Jadi seperti ada ruang bawah tanah untuk menampung air hujan yang jatuh. Dipanen air hujan itu. Jadi kalau setiap rumah itu Seperti bisa di Pontianak lah itu. ya, di Pontianak, Jakarta, di mana-mana sudah ada nih. Terutama di daerah di Jawa itu sudah mulai. Di mana daerah yang paling Sulit air. ya sulit dan banyak ini. Jadi dipanen air hujan itu. Sehingga kan tidak kemudian air itu langsung jatuh dari atap itu ke parit kan gitu. Iya. Artinya begini, yang ingin saya sampaikan itu, oke, kalau hanya kita mengandalkan perkebunan saja untuk begitu, udah pasti seperti Bapak katakan tadi, tidak akan efektif. Tapi ketika pertanian misalnya, di sebelahnya ada pertanian rakyat, apa yang sudah dilakukan pertanian rakyat untuk mengamankan air? Mestinya kan dia buat embung-embung kecil, buat rora, Iya. parit-parit buntu yang bisa menangkap air masuk, gitu kan? Iya. Rumah-rumah buat biopori, buat sumur resapan, gitu kan? Kebun bisa ini, semua itu semua aspek masyarakat termasuklah walaupun yang paling sederhana seperti saya katakan ini, kalau halaman rumah kita kan selalu kita aspal, kita semen habis. Nah, ini Pak Taufik membuatnya dengan konblok seperti ini walaupun sedikit kan membantu dia penyerapan air. Apalagi ada ruang-ruang kosong yang sengaja dibuat seperti itu. Nah, ini kan juga membantu itu, gitu Pak. Pak Azmi mengenai pengawasan karena tugas fungsi DPR itu kan tentang salah satunya ada pengawasan dengan pengawasan kegiatan, kerjaan, kinerja, anggaran. Ini sudah sejauh mana dilakukan ini Pak Azmi? Ya, ini berkaitan dengan APBD berarti ini, Iya, Pak ya. APBD. Kalau APBD provinsi ya kita Kalau saya sih dari sisi DAS ya, dari sisi forum DAS itu kan lebih kepada pencegahan ya. lebih kepada pencegahan. Walaupun pencegahan itu tidak bisa cespleng kan Pak. Iya. Tidak bisa seperti makan cabai, begitu kita nanam Besok tumbuh besok besar. langsung tumbuh gede gitu. Iya. Mencegah banjir nggak bisa kan? Iya. Prosesnya panjang, lama dan ini ya. Nah, kalau kebetulan hari ini kita juga sudah nanam beribu-ribu pohon tapi tetap banjir, ya itu tadi mungkin pohonnya masih segini nih Pak, masih Iya. sepohon Pohon durian ini ya. pohon durian. Iya. Belum bisa mengendalikan itu ya. Iya. Jadi ini kaitan dengan tadi pertanyaan menarik itu. Banjir hubungan dengan sembako. Ini kan rasanya tempat nih. Air itu jangan sampai mengalirnya di luar tempat. Jadi jangan pula tempat dia mengalir kita Halangi ya. kita halangi, kita rusak. Daerah hilir itu daerah pemampatan. Ya. Sama daerah penampungan ya. Daerah pemampatan ialah penampungan dan pemampatan. Makanya sekarang kan kita terbalik-balik nih. Di hulu jadi daerah pemampatan.
Contohnya apa? Daerah hulu habis dikorek untuk galian C. Ya. Kan gitu Pak. Iya, iya. Pak apa kan? Ini yang sebenarnya nggak benar, nggak salah. Nah, galian Tidak maksimal. ya. Jadi sistem pengawasan Makanya ini. begini, sebenarnya idealnya dulu organisasi KPH itu kan ada KKPH, kemudian ada region-region gitu. Contoh satu lagi, Prof. Masalah galian C, yang tadinya kewenangan SDM, sumber daya mineral air. Iya, iya. Itu KPH satunya itu berkantor di Deli Serdang. Tapi cakupan wilayah kerjanya Deli Serdang, Sedang Bedage, Simalungun, dan Langkat. Iya. Personilnya cuma berapa orang? Iya betul. Di situ Bagaimana betul. dia mengawasi? Iya. Ya, apalagi Tidak ditarik, kucing-kucingan gitu. apalagi ditarik pusat pula ya. Iya. Jadi fungsinya itu sekarang apa itu? Mereka. Hanya memantau saja. Itu aja. Makanya Tapi kan kalau gini. masalah izin dilempar ke pusat, Betul. pendaftaran saja yang ada di Nah, itu tadi Pak. Kalau dulu sebenarnya ideal kan saya menyusun itu. RPJP-nya saya menyusun. Membentuk KPH saya juga ikut. Mestinya cukup di KPH ini. Termasuklah rekomendasi izin macam-macam ya, termasuk ini terus kemudian studi wilayah dan lain sebagainya. Memang kalau kita mengharapkan hanya ASN atau personel yang ada di KPH apapun statusnya, pasti seperti Pak Sitorus katakan tadi nggak akan tercapai. Makanya perlu kemitraan dengan masyarakat. Apa bisa ditarik garis, Prof, mengenai banjir ini akibat galian C? Dia boleh-boleh juga, ada juga penyebab itu. Artinya Salah. itu tadi. Tapi kalau saya memandang, ya galian C itu kan juga spot-spot kan. Iya. Tapi kan ketika misalnya hanya itu galian C yang dipersalahkan juga nggak bisa juga. Karena kan tidak semua itu. Tapi intinya banjir itu disebabkan utamanya bahwa air yang jatuh ke permukaan bumi itu tidak lagi diberi kesempatan untuk sebesar-besarnya masuk ke dalam tanah. Terserap ya. Iya, karena konsep hidrologi itu cuman itu, Pak. Siklus hidrologi itu kan tahu Pak. Iya. Siklus hidrologi itu kan air, ya kan, air menguap, kemudian jadi hujan, masuk dulu ke dalam tanah, masuk dalam tanah baru Infiltrasi. di dalamnya ada perkolasi, air bergerak. Ini kan udah tertutup, habis ini. Iya. Habis oleh perumahan, habis oleh termasuk perkebunan dan lain sebagainya yang tidak melakukan tindakan infiltrasi, Iya. sehingga terjadilah air itu jatuh langsung dia mengalir ke sungai atau ke parit. Paritnya segitu-segitu juga, Iya. bahkan makin kecil. Iya. Dibantu pula dengan sampah ya kan, Pak AJS kan. Iya. Sungainya diperkecil, Iya. dibangun orang, Iya. sedimentasi makin besar. Itulah banjir. Paling tidak kita sudah memperkosa dalam bahasa ini ya. Dalam bahasa kita sudah merusak tata air itu tadi. Ya. Merusak tata air itu. Jadi gini, Prof. Sungai-sungai Pak Azmi di Sumatera Utara ini Iya. punya kewenangan bermacam-macam ini. Ada kewenangan BWSS. Iya. Air tadi itu tidak langsung meluncur, tapi ada beberapa penahanan-penahanan. Nih, gimana nih, Pak? Kalau saya melihat perdanya kan sudah ada. Udah ada ya. Perda nomor 1 tahun 2014. 2014. Iya. Perda pengelolaan das. Iya, sudah ada perdanya. Sudah ada. Ya, tadi kan TKP SDA tadi kan termasuk di dalam Di itu. dalam Pak? itu, kalau jadi akan harus patuh dalam ini, dalam apa tadilah perda yang sudah dibangunkan. Bahkan pergubnya sudah terbit juga Pak. Pergub tentang Pergubnya sudah ya? turunan dari perda itu sudah ada. Baru aja diteken Pak Edi Rahmayadi. Walaupun memang jangka waktunya lama ya, tapi kita bersyukur pergubnya sudah ada. Pergubnya itu mengatur teknis tadi, sampai bagaimana bisa mendapatkan dana dan lain sebagainya yang bantuan pihak-pihak tertentu, gitu Pak. Kalau saya melihat hanya dari perda itu pencegahan saja Ya, kepada betul. masyarakat. Betul. Ya. Semacam saya bilang tadi, radius sekian meter, jangan ini. Tapi masyarakat kan ada juga yang membandal, tidak ada Iyalah. pengawasan, dia dirikan rumah. betul. Begitu banjir hanyut seperti tadi di tebing, dia dipindahkan ke rumah susun disiapkan oleh Pemko, dia nggak mau, tetap mau kembali ke situ. Kembali ke situ Jadi, ya, teriak-teriak dia katanya gitu. Padahal dia berada di daerah banjir. Iya, iya.
Jadi gini Pak Iya. Topik ya, kalau saya melihat kan teknologinya kan sebenarnya mudah-mudah. Itulah yang saya bilang di dalam ini nanti bisa dilihat bahwa teknologi pengendalian itu kalau kita memanfaatkan das itu, memperbesar daya jerap tanah terhadap air itu kan daya jerap tanah terhadap air itu kan mudah-mudah. Soalnya kan di persoalan manusianya sebenarnya itu. Persoalan manusia. Maka pengelolaan das itu sebenarnya juga bagaimana manusianya itu memiliki kapasitas untuk itu, kesadaran, kapasitas moral, kapasitas kemauan gitu ya. Makanya ketika kita bicara pengelolaan das ini mestinya semua orang terlibat gitu. Bahkan kalau saya selalu katakan yang paling penting sekarang para pendakwah. Ustadz mubalik atau pendeta-pendeta di gereja gitu kan. Itu yang perlu. Karena dia langsung bilang ke jemaatnya. Mensosialisasikan. Itu saja. Satu aja dia bilang, kalau kamu buang sampah sembarangan dosa besar. Gitu ya. Kan banyak itu. Slogan ya. Kan gitu. Membuang sampah ke ini dosa besar. Jemaatnya semua mengikuti. Itu udah salah satu tindakan yang lebih bagus. lebih bagus. Saya udah baca Prof mengenai di Korea. Iya. Memindahkan sungai yang awalnya di sini dipindahkan karena di sini banjir terus ini. Iya. Daerahnya banjir terus. Iya. Nah mereka pindahkan. Bisa. Ada konsep di Korea itu sudah dilakukan. Nah, apakah ada pemerintah kita seperti itu, Bob? Iya. Kelihatannya saya belum pernah dengar di Indonesia memindahkan sungai. Iya. Tapi kita punya contoh di Medan ini. Iya. Itu ada. Bukan Pak. Yang gagal. Oh apa ini? Apa ini? Kanal. Kanal. Kan gagal itu. Gagal. Oh. Kanal itu kan mengusahakan banjir Medan itu Sungai Deli dikonekkan dengan Sungai Batang Percut. Percut ya. Sungai Percut kan dikonekkan, dibuatlah kanal begitu panjang dengan biaya miliaran waktu itu ya. Ratusan. Tapi ratusan bayar. Tapi apa yang terjadi hari ini? Kanal itu hanya menjadi tempat buangan air limbah rumah tangga. Ya. Luar biasa. Hanya 20% saja, Prof. Betul, hujan besar itu. Apa itu pun masalahnya, yang 20% itu Pak Testorus itu air yang jatuh langsung di situ. Saya udah lihat di bendungannya itu. Persoalannya di mana tuh? Tidak masuk Enggak dia. kan bisa satu das itu sungainya dihubungkan dengan das yang lain secara geologi. Karena memang dia sudah diukir oleh masa yang begitu panjang. Sungai ini terbentuknya kapan sih? Kan udah Ratusan tahun yang lalu. bahkan jutaan tahun yang lalu kan, di masa Holocene terakhir kan. Iya. Holocene itu aja 10.000 tahun yang lalu, Pak. Iya. Kan? Jadi alam itu udah Pak Prof, yang jelas kajian sudah dilakukan. banyak. Sudah banyak kajian-kajian. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan hasil kajian itu dan bagaimana mengkontribusi kajian itu serta berkoordinasi. Ya. Nah, kita himbau di sini bagaimana supaya masing-masing memegang peran sendiri dan memegang perannya masing-masing sehingga yang selama ini terjadi hal-hal yang tidak kita ingini bisa terhindar. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.